Hai Sobat Kreatif, berjumpa lagi dengan podcast Kusuka Menuturkan dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura bersama saya Nania Satriani. Nah, di bulan Oktober ini banyak sekali hari-hari besar, yaitu ada Kesaktian Pancasila, Batik Nasional, HUT TNI, dan yang identik banget dengan kita nih sebagai Gen Z, yaitu Sumpah Pemuda. Di sebelah saya ini ada siswa dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura yang telah mengisingkan lengan bajunya untuk negara kita Indonesia. Nah, daripada kita lama-lama nih, langsung kita berbincang-bincang saja ya. Oke. Halo Valen. Halo Nania, halo semuanya. Nah, pasti teman-teman Sobat Kreatif di rumah nih belum terlalu kenal dengan Valen. Oke, kita tanya. Valen boleh sedikit jelaskan biografi singkatnya Valen ke teman-teman yang ada di rumah? Siap. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Valentino Putragama Sudarsono. Saya lahir di Jayapura pada 19 April 2004. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Asal suku saya berasal dari Jawa Toraja, ayah saya berasal dari Toraja dan ibu saya berasal dari Jawa. Saya tinggal di Jalan Perkutut nomor 77 Cigombong, Toraja, tepatnya di depan Pasar Cigombong. Saya kini duduk di bangku SMA di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Sekian dan terima kasih. Oke, Valentino Sudarsono. Siap, nah, biasa dipanggil siapa nih? Valen, Tino, atau Putra, atau? Siap, biasa rekan-rekan memanggil saya seperti Valentino atau tidak Valen. Oke, jadi Sobat Kreatif di rumah boleh panggil Valen. Nah, kenapa Valen memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sebagai SMA-nya Valen sekarang nih? Ya, karena yang pertama, di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sangat memprioritaskan Tuhan sebagai pedoman hidup kita, terutama saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita diadakan devosi pagi bersama teman-teman sekelas, dan kemudian setelah kita mau pulang, kita membaca sebagian besar kebenaran firman Tuhan, dan tidak lupa juga selama seminggu itu kita pasti ada untuk beribadah bersama di suatu tempat. Oke, tadi kan Valen sebelumnya bilang kalau SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura ini memprioritaskan Tuhan. Nah, boleh tahu, Valen tahu dari mana nih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura memprioritaskan Tuhan? Siap. Saya tahu semenjak saya sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus sejak SMP, saya melihat bahwa kakak kelas saya yang setiap hari kegiatannya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya ingin membangun karakter saya untuk terbiasa dekat dengan Tuhan di sekolah tersebut. Nah, Valen kan sekarang sudah di kelas akhir ya? Ya, benar. Oke, bolehkah Valen cerita sedikit nih tentang masa-masa SMA-nya Valen dari kelas 10 sampai kelas akhir sekarang, dari online ke offline, suka dukanya apa nih? Mungkin boleh diceritakan sedikit ke Sobat Kreatif di rumah? Oke, untuk dukanya itu mungkin karena kita tiba-tiba harus belajar secara online. Nah, itu membuat kita secara tidak langsung tidak terbiasa akan hal itu. Nah, itu kita harus belajar dari rumah tanpa bertemu aduh. Kenapa lanjut saja? Oke, ini terasa lagi. Siap. Untuk dukanya itu mungkin karena kita tiba-tiba harus belajar secara online, belajar dari rumah tanpa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan guru-guru. Itu juga membuat kita sulit dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru. Tapi kalau sukanya, mungkin waktu sebelum ada COVID-19, yang kita belajar di sekolah seperti biasa, berinteraksi dengan guru, berjabat tangan dengan teman-teman, mengobrol bersama, itu akan terlihat lebih asik di kalangan kita. Valen kaget nggak sih pas tiba-tiba langsung disuruh online gitu pengumuman dari pemerintah? Tentu saya kaget karena saya tidak menduga akan sampai seperti ini, akan online selama hampir 1,5 tahun. Kita tidak melihat teman-teman, tidak melihat guru, kita harus belajar secara mandiri di rumah. Itu tentu saya kaget. Oke, sekarang kan Valen nih lagi seragamnya lagi lengkap nih, mungkin Sobat Kreatif di rumah tahu ya ini seragam apa, yaitu seragam Paskibra ya. Oke, mungkin Valen bisa ceritakan sedikit kenapa sih Valen pilih Paskibra gitu? Yang pertama, Paskibra ini merupakan fashion saya di sini. Bagaimana saya bisa menunjukkan jiwa nasionalisme saya terhadap negara saya sebagai generasi penerus bangsa yang berguna dan berjasa buat negara. Dan yang kedua, Paskibra ini merupakan bisa dibilang pintu utama saya sebelum menjalani jenjang langsung pendidikan akademi kepolisian. Dan yang ketiga,
alasan terbesar saya adalah ingin membanggakan kedua orang tua saya. Wih, bagus sekali ya. Tadi kan Valen bilang sebagai pintu jenjang pendidikan akademi kepolisian ya. Kalau boleh tahu, menurut Valen apa sih yang Valen rasakan, yang Valen persiapkan dari sekarang, yang hubungannya dengan akademi kepolisian dengan yang Valen sekarang sedang rasakan itu sebagai bagian dari Paskibra? Yang saya rasakan tuh kayak kita sangat disiplin, karena bagaimana tidak, karena ada jadwal yang dibuatkan buat kita untuk kita jalani setiap harinya. Contohnya seperti kita bangun pagi, terus kita beribadah, kita saat teduh, terus kita siap-siap untuk latihan fisik, terus kita sarapan pagi, dan akhirnya kita siap-siap lagi untuk latihan PBB dan formasi-formasi yang akan kita tampilkan pada hari A. Dan sorenya kita pulang, habis itu kita istirahat. Kegiatan itu kita lakukan secara terus-menerus. Akhirnya secara tidak langsung itu menjadi kebiasaan gitu. Jadi kita sering melakukan hal-hal yang lebih produktif. Oke. Dan yang kedua, kerjasama, sikap kerjasama atau bisa dibilang teamwork. Nah, itu karena dalam Paskibra itu kan sebuah kelompok, bukan perorangan. Nah, itu kita dituntut secara langsung untuk bisa sama antara rekan-rekan. Jadi kalau tidak sama kan kelihatan jelek. Jadi mau tidak mau kita harus sama, kita semua tuh harus sama agar bisa jadi yang terbaik. Terus yang ketiga ada rasa cinta terhadap tanah air. Nah itu kadang kita sering menyanyikan lagu yel-yel yang kita buat untuk menyemangatkan diri kita dengan rekan-rekan teman kita agar semangat dalam latihan. Nah, tapi terkadang kita menyanyikan lagu nasionalisme seperti Indonesia Raya yang mengharuskan kita untuk berdiri sikap sempurna dan menyanyi dengan suara yang lantang. Nah, terkadang dalam hati saya berbisik bahwa negara ini dibangun dengan susah payah. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan berguna buat negara harus menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap negara kita. Oke, tadi kan sebelumnya Valen sempat bilang kalau ada yel-yelnya sendiri. Mungkin boleh dicontohkan di sini yel-yelnya biar sobat-sobat kreatif di rumah tahu tuh yel-yel semangat dari anggota Paskibra tuh apa. Siap. Izin menyanyikan yel-yel. Yel-yel yang saya ambil adalah ku ambil rumput di padang. 1, 2, 3. Ku ambil rumput di ladang, ku jadikan penyamaran, wajah tampanku ubah menjadi setan agar tak mudah dikenal. Bergerak, berlatih, Paskibra pantang mundur, tidak perlu dengan peluru terhambur, cukup dengan pisau sangkur. Widih, keren sekali ya yel-yelnya Paskibra pantang mundur. Oke. Boleh nggak Valen ceritain sedikit nih pengalamannya Valen dari pendaftaran hingga sekarang ini Valen bisa menjadi perwakilan dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura dan juga mewakili pemuda-pemudi yang ada di negara kita Indonesia untuk membawakan bendera PON. Itu bukan hal yang mudah ya sobat kreatif yang ada di rumah. Mungkin boleh diceritakan sedikit Valen? Awalnya tuh saya sangat tidak menduga akan bisa seperti ini, akan bisa menggunakan baju ini. Karena sebelumnya di tahun lalu saya sempat mencalonkan diri untuk masuk ke dalam Paskibraka, cuman saya tidak keterima. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak mau menyanyiakannya karena ini bisa dibilang kesempatan terakhir saya untuk bergabung dalam Paskibraka. Nah, puji Tuhan di tahun ini saya keterima. Dan setelah keterima itu kita ada latihan-latihan rutin setiap minggu di hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 12. Nah, itu kurang lebih latihannya sekitar 8 kali pertemuan selama 2 minggu, 2 bulan. Saya selama 2 bulan. Terus semenjak latihan itu pada pertemuan ke-9 kita adakan seleksi antara provinsi dan kota. Nah, puji Tuhan saya masuk di provinsi yang bertugas di Gedung Negara. Keren. Nah, semenjak dari seleksi itu kita ada break sekitar 2 minggu untuk kembali bertugas dan mengikuti karantina di Hotel Swiss Bell. Nah, itu terhitung 19 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Kita latihan rutin dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Tanggal 15-nya kita geladi bersih. Terus tanggal 16-nya kita break untuk mempersiapkan mental dan fisik kita untuk di hari H, hari H-nya. Dan pada hari H kita sukses untuk menaikkan dan menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih. Widih, keren. Nah, tadi kan kalian bilang 19 hari ya. Nah, sedangkan
tanggal 17 Agustus kan kita sudah pengibaran bendera ya. Kenapa tuh bisa sampai 19 hari? Terus 2 harinya kemana? Itu karena kita selesai pengibaran, kita dikasih untuk refreshing selama 2 hari sebelum kita pulang untuk berjabat-jabat tangan dengan teman-teman sebelum perpisahan kan. Nah, kurang lebih begitu. Wih, berarti enak ya tinggal di hotel Swiss Bell nih, hotel yang di Papua cukup bagus, sangat bagus sih menurut saya. Berarti biasa berenang-berenang juga. Siap, itu tergantung dari senior-senior kita. Oh gitu, oke. Nah sekarang kan Valen sudah bergabung nih dalam anggota Paskibra ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit hal-hal positif apa nih yang Valen dapat dari Paskibra? Oke, yang pertama seperti yang tadi saya bilang, itu sikap disiplin. Karena mengapa tidak? Karena kita seorang paskibraka dibuatkan jadwal untuk selalu kita ikuti dan kita terapkan dalam kita di karantina. Nah, jadwalnya itu seperti kita bangun pagi, terus kita saat teduh, langsung kita siap-siap untuk latihan fisik. Setelah latihan fisik kita sarapan, terus siap-siap kembali untuk latihan formasi dan PBB di gedung negara. Nah, setelah itu kita langsung pulang makan malam dan langsung istirahat. Nah, kegiatan itu kita lakukan selama 14 hari terus-menerus untuk menuju hari hanya. Nah, kegiatan itu apa? Secara tidak langsung kayak terbiasa gitu. Oh, menjadi biasa, ya, terbiasa. Nah, ya, dan yang kedua itu kayak tidak manja. Mengapa saya bilang gitu? Karena kita paskibraka dididik dengan keras, dengan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang paskibraka. Itu ada yang kita bilang itu korsa. Jiwa korsa. Ya, jiwa korsa. Nah, itu kayak teman kita rasa, kita juga harus rasa. Jadi teman kita sedih, kita harus sedih. Teman kita senang, kita senang. Jadi kurang lebih begitu. Oke, berarti satu salah, semua salah. Siap, benar. Satu benar, semua benar. Siap, benar. Oke. Jadi berarti dari hal-hal positif yang Valen dapat nih, lebih disiplin lagi. Siap, benar. Mempunyai jiwa korsa yang lebih tinggi juga. Siap, benar. Oke. Mungkin Valen pasti kan punya planning ke depan untuk masa depannya Valen yang mungkin bisa diceritakan ke sobat kreatif yang ada di rumah. Siap. Untuk planning saya ke depan, saya ingin tes di Akademi Kepolisian karena saya tahu bahwa Akademi Kepolisian ini bukan pendidikan yang mudah. Jadi saya sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Oh begitu, keren sekali ya Valen punya planning ke depan untuk masuk dalam pendidikan Akademi Polisian. Oke, mungkin dari Valen sendiri ada pesan buat teman-teman yang di rumah untuk masuk ke dalam Paskibra dan juga pesan untuk teman-teman sebagai semangat Sumpah Pemuda. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, jika teman-teman ingin masuk ke dalam Paskibraka, kalian semua harus mempunyai jiwa yang bertanggung jawab serta mempunyai rasa nasionalisme terhadap negara. Karena ini bukan pekerjaan yang main-main. Iya, bukan main-main karena ini untuk negara. Susah dan dukanya, suka dan senangnya ada di bawah kita. Ya, jadi kita harus menunjukkan yang terbaik buat negara. Dan yang kedua buat teman-teman semuanya, agar selalu giat belajar tanpa kenal lelah, agar menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas serta mempunyai jiwa nasionalisme. Oke, tadi kan kalau boleh tahu, Valen boleh nggak sih kasih tahu ke sobat kreatif yang ada di rumah tuh syarat-syarat apa saja sih untuk masuk dalam anggota Paskibra? Pasti sobat-sobat kreatif di rumah pengen sekali ya masuk dalam anggota Paskibra. Untuk syarat, kalau teman-teman ingin masuk dalam kelompok Paskibraka, kalian harus memiliki tinggi badan minimal 170 cm. Tetapi jika teman-teman yang memiliki tinggi di bawah 170 cm, teman-teman berarti harus mempunyai persiapan yang jauh lebih matang. Karena Paskibraka itu bukan kelompok yang main-main. Dan juga yang kedua itu tangan atau kaki kalian itu tidak boleh bengkok. Atau kaki biasanya tuh berbentuk O atau X. Nah, itu tidak boleh. Nah, tadi kan Valen bilang 170 cm itu untuk perempuan laki-laki harus 170 cm atau khusus laki-laki nih? Oh, tentu tidak. Itu khusus laki-laki karena kalau untuk perempuan paling minimal tuh 160 cm. Sedangkan laki-laki 170 cm. Oke, jadi itu adalah sedikit cerita nih Valen dari biografinya, masa-masa SMA-nya, pengalaman dari mau masuk Paskibra sampai sekarang Valen hal-hal positif nih yang dia dapat apa saya dari Paskibra.
Nah, buat teman-teman yang mau daftar Paskibra, ayo semangat, jangan pantang mundur. Oke, wah dari Valen kita bisa terinspirasi ya bagaimana perjuangan kita sebagai pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini mengharumkan nama negara kita Indonesia. Nah, Valen, mungkin kita bisa sampaikan slogan dari SMA Kristen Kalamkurus Jayapura. Oke, 1, 2, 3. Bersama Yesus kita bisa bergerak dan berubah. Bye-bye.